Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Trio Kuek-Kuek akan menjelaskan terkait sistem presensi otomatis berbasis wajah yang kami namakan Smart Face. Adapun anggota kelompok kami adalah Sikah Nubuatul Ilmi, NIM 122140208, Mahjalo Harmansyah, NIM 122140172, dan Elsa Elisa Yohanes Yanturi, NIM 122140135. Sistem absensi konvensional seperti tanda tangan, kartu RFID, atau fingerprint sering menimbulkan antrian, kecurangan, serta kontak fisik yang berpotensi menularkan penyakit. Di era transformasi digital, institusi pendidikan dan perusahaan membutuhkan solusi absensi yang lebih cepat, otomatis, dan aman. Teknologi face recognition berbasis deep learning hadir sebagai solusi karena mampu untuk mengidentifikasi identitas secara real-time hanya dengan kamera tanpa perangkat tambahan. Model deep learning mampu mengekstraksi fitur wajah dengan akurasi tinggi meskipun kondisi pencahayaan atau pose yang bervariasi. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses absensi menjadi lebih efisien, minim kecurangan tanpa kontak, serta mudah diintegrasikan dengan sistem informasi akademik atau kehadiran. Adapun dataset serta pengolahan data yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama menggunakan foto mahasiswa kelas Deep Learning RA dan RB, di mana terdapat sebanyak 70 mahasiswa, yaitu 70 kelas dengan masing-masing foto per orang sebanyak 4 foto. Yang kedua, memperbaiki file yang korup, melakukan pengecekan dan perbaikan pada file gambar yang rusak agar dapat digunakan dalam proses pelatihan. Yang ketiga, ekstraksi foto dari setiap subfolder, yaitu mengambil seluruh foto dari subfolder, memindahkannya ke folder utama, kemudian melakukan rename file sesuai dengan nama masing-masing mahasiswa agar konsisten dan mudah diolah. Tidak lupa juga, file name dan label kami simpan dalam CSV. Dan yang terakhir yaitu cropping wajah menggunakan Insight Face. Ini adalah tahapan yang paling krusial karena model akan belajar dari representasi fitur yang ada dalam wajah mahasiswa yang terdapat di dalam dataset, di mana menggunakan deteksi wajah dari Insight Face untuk melakukan face cropping sehingga model lebih mudah mempelajari ciri-ciri wajah secara akurat. Untuk arsitektur dan mekanisme model yang kami gunakan, di sini kami menggunakan ResNet 50 yang telah di pre-train dengan menggunakan ImageNet sebagai backbone untuk mengekstraksi fitur wajah. Untuk arsitektur ResNet 50 dapat dilihat dalam tampilan layar. Sesuai dengan namanya, ResNet 50 terdiri atas 50 layer. Kemudian, untuk ResNet 50 ini menggunakan keunggulan utama yaitu terdapat residual connection atau skip connection, yang mana hal ini memungkinkan model sangat akurat ataupun sangat dalam tanpa mengalami vanishing gradient. Yang pertama, output backbone yaitu sebanyak 2048 dimensi diproses melalui batch normalization, kemudian ditambahkan dropout sebanyak 0,5 yaitu menonaktifkan layer-layer ataupun menonaktifkan neuron ketika dalam proses training sehingga model tidak menghafal data. Kemudian lanjut ke fully connected ataupun ini sebagai classifier yang menjadi embedding sebanyak 512 dimensi. Lalu head arc face menambahkan angular margin sehingga jarak antar identitas lebih tegas secara geometris. Strategi yang kami gunakan itu pertama kami melakukan setup, yaitu kami akan menginputkan gambar sebesar 224 dikali 224 dengan batch size pada pelatihan itu sebesar 24. Kemudian juga kami mengatur IPO itu sebesar 100 karena ini model CNN. Kemudian tapi kami menggunakan early stopping sebesar 10, artinya kalau di
antara 10 kali jalan itu nggak ada perbaikan, maka akan di stop di sana. Optimizernya sendiri kami menggunakan AdamWay dengan backbone learning rate sebesar 1-4 dan juga Ahphase sebesar 5-4. Schedulernya kami di awal itu ada 3 IPOH dulu dengan marginnya itu sebesar 0, kemudian learning rate-nya akan dinaikkan perlahan. Kemudian ada Ahphase atau fase utama pelatihan itu sekitar dari IPO keempat sampai seterusnya itu marginnya dinaikin dari 0,30 sampai ke 0,55. Kemudian ada augmentasi yang cukup agresif di sini di mana kami menggunakan random resize crop, kemudian color jitter, affine, perspektif, blur, dan erasing untuk menjaga keseragaman wajah. Augmentasi ini berdasarkan pada kondisi nyata ketika gambar rusak. Kemudian ada regularisasi. Di sini ada dropout 0,5, label smoothing 0,05, gradient clipping dan juga nilai EMA sebesar 0,999. Lalu terakhir ada loss function, di mana warm up-nya itu kami menggunakan cross entropy, kemudian pada fase utama atau Ahphase itu ada 0,5 dikali Ahphase ditambah 0,5 dikali cosin. Nah, model PTH-nya itu sendiri dihasilkan hanya sebesar 94,2 MB. Nah, di sini bisa dilihat hasil pelatihannya sendiri, itu di mana kami mendapatkan trend loss dan juga validation loss-nya itu nggak terlalu jauh, dan mereka juga sama-sama menurun. Mungkin di awal trend loss-nya itu masih mengalami lonjakan yang signifikan karena masih di fase warm up, tapi kemudian dia ikut menurun bersamaan dengan validation loss. Kemudian untuk akurasinya sendiri, di mana kami itu memiliki target sebenarnya di atas 90%, dan itu bisa dilihat kalau kami itu beberapa kali di IPOH-nya itu memenuhi target. Dan juga akurasinya itu dari tren akurasinya itu bisa sampai 1 di IPOH awal-awal. Hal ini wajar karena modelnya itu bisa memahami data pelatihan, tetapi didapatkan juga hasil bahwa modelnya itu bisa memahami data validasi di akhir dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara tren akurasi dengan file akurasi. Nah, nanti di akhir kami mendapatkan F1, precision, dan recall, di mana F1-nya itu senilai 90,95% di tren yang terbaik. Kemudian precision-nya itu 90% dan recall-nya 92,86%. Hal ini menunjukkan bahwa model itu bisa mengenali dengan baik gambar-gambar yang ada di dalam dataset. Sistem absensi kita memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama adalah input kamera input foto itu menggunakan foto lokal dan juga kamera nih. Nah, di sini bisa menggunakan kamera langsung ataupun foto lokal. Dan juga di sini bisa menggunakan reward absensi juga. Nah, di sini ada reward absensi ketika teman-teman sudah menginputkan absensi. Nah, absensi teman-teman akan dicatat dan juga di sini ada pada di sebelah kanan itu ada status kehadiran di mana nanti teman-teman akan dipredik itu berdasarkan foto yang teman-teman input seperti nama, kelas, NIM, dan juga confidence dari kamera tersebut. Nah, nanti ada top 3 untuk wajah yang paling dikira dari model kita yang paling mirip akan ditampilkan. Nah, itu langsung saja untuk demonya ya. Sini langsung saja mungkin menggunakan foto terlebih dahulu. Ini kita langsung masuk ke contoh Halim. Kita mulai absensi. Nah, ternyata sini adalah Matul Harmansah dengan NIM 171 kelas RA. Nah, di sini untuk confidence-nya adalah Matul Harmansah dengan 99,81%. Nah, di sini benar ya untuk saya sendiri adalah Matul Harmansah. Nah, mungkin ini untuk demo menggunakan lokal, sekarang menggunakan kamera. Sekarang kita coba untuk kamera. Nah, tapi untuk menggunakan kamera ternyata dia mendetek bahwa saya adalah Rehan Fatih Gunawan nih. Dengan predik adalah 67,38%. Itu untuk top 3-nya. Mungkin kita bisa langsung catat kehadiran jika itu adalah benar kita. Tetapi jika dirasa itu bukan kita, maka kita bisa tidak mencatat kehadiran. Atau kita ingin mencatat kehadiran dengan yang tadi, yang 100% nih. Atau alim. Absensi. Kita dapat kehadiran. Nah, gagal karena motor masa ternyata sudah absen nih hari ini. Gitu. Nah, jadi pada intinya eh, aplikasi absensi kita ini, sistem absensi personal absen itu adalah yang pertama kita akan menginputkan wajah kita, nanti akan dikirim ke model, nanti model akan mendata eh, apa mana yang paling terdekat dengan prediksi dari dia wajah-wajah tersebut, dan nanti dari top 3 atau top 3 nanti akan ditampilkan di sini, dan juga untuk yang menjadi top 1 nanti bakal di
dijadikan definisi bahwa itu adalah orang yang sedang menginputkan kamera, menginputkan wajahnya. Nah, mungkin itu untuk demo dari sistem absensi kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.